Oke, selamat siang. Eee, Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang addressing modes. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Muhammad Farisi Caniago. Nama saya Agustinus Parsian Tampubolon. Saya Ibar Hurtati Sultan. Saya Juliana Fajrina. Saya Muhammad Tirta Oji Pamungkas. Oke. Pertama dari pengertian, yaitu kumpulan instruksi menyediakan cara yang bervariasi untuk menemukan lokasi memori. Dan juga cara-cara ini disebut mode pengalamatan. Cara ini dapat memudahkan pemrosesan list dan untuk mengacu struktur data yang kompleks. Fungsinya adalah mereferensi lokasi memori yang besar dan membatasi keterbatasan format instruksi. Selanjutnya yaitu immediate addressing. Bentuk pengalamatan yang paling sederhana, di mana operan langsung ada pada instruksi format instruksi. Yaitu operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2, bit paling kiri sebagai bit tanda, dan juga operan sama dengan address field. Contohnya, address 5 tambah nilai 5 ke isi akumulator, di mana 5 adalah operan. Diagram immediate addressing, isi address field langsung berupa operan. Keuntungannya, yang pertama, tidak ada referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kerugiannya, ukuran bilangan atau operan dibatasi oleh ukuran address field. Selanjutnya, direct addressing. Kelebihannya adalah field alamat berisi efektif address sebuah operan. Banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, dan juga hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Kelemahannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Address field berisi alamat dari operan, yaitu effective address atau EA sama dengan address field atau A, di mana A adalah addressing isi bit suatu field alamat dalam instruksi, dan EA adalah effective addressing alamat aktual sebuah lokasi yang berisi. Contoh, address A yaitu cari di memori pada alamat A untuk operan, dan tambahkan isi yang ada pada alamat A dengan nilai di register akumulator dan simpan hasilnya di register akumulator. Selanjutnya yaitu indirect addressing, merupakan mode pengalamatan tak langsung di mana file alamat mengacu pada alamat Word di dalam memori. Effective address 1 disimpan dalam memori, kemudian dicabangkan lagi ke effective address 2 dari alamat yang ada pada memori sebelumnya, dan isinya dapat dilihat dari effective address 2 tersebut. Karakteristik dari indirect addressing ini memerlukan space address yang besar, dapat dibuat nested atau bersarang, multilevel, dan bertumpuk. Keuntungannya jumlah lokasi memori yang dapat diacu lebih banyak, tidak memerlukan kalkulasi alamat yang khusus, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kerugiannya memerlukan dua referensi memori, jumlah lokasi yang diacu dibatasi oleh ukuran field alamat, dan diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Selanjutnya yaitu register addressing. Register addressing ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan memori utama. Pengalamatan antar register harus digunakan register yang berukuran sama seperti AL dan BH, CX, dan AX. Keuntungan dari register addressing ini, field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general.
Pengambilan operan dari register lebih cepat dibandingkan dari memori. Jumlah lokasi register jauh lebih sedikit dibandingkan dari memori sehingga ukuran address bisa lebih kecil. Lalu akses ke register juga lebih cepat kalau dibandingkan dengan akses dari ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugiannya, jumlah register sangat terbatas sehingga penggunaannya harus benar-benar efisien. Lalu ruang alamat juga menjadi terbatas. Selanjutnya adalah register indirect addressing. Register indirect addressing mengakses suatu data yang banyak dengan mengambil alamat efektif dari data tersebut. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, register direct addressing lebih cepat daripada register indirect addressing karena register direct addressing menggunakan satu referensi memori utama, sedangkan register indirect addressing menggunakan dua referensi memori utama. Untuk keuntungan dari register indirect addressing sendiri adalah jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak, bergantung pada ukuran registernya. Kerugiannya adalah selain mengakses register, diperlukan satu referensi memori lagi untuk mengakses register yang lain operannya. Kemudian contohnya adalah LEA, DX, KA, L0. Yang berikutnya ada displacement addressing. Displacement addressing adalah menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register. Keuntungannya adalah lebih fleksibel, namun juga memiliki kerugian yaitu lebih kompleks. Berikutnya, relative addressing. Relative addressing adalah register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu, ditambahkan ke feed alamat. Manfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Lalu merupakan salah satu versi dari pengalamatan untuk pertukaran, displacement addressing. Kemudian berikutnya base register addressing. Base register addressing adalah register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit. Memanfaatkan konsep lokalitas memori, mode ini digunakan untuk relokasi program di dalam memori dari satu area ke area lain. Pada mode pengalamatan base register, instruksi tidak berisi alamat. Indexed addressing. Indexing adalah field alamat mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iteratif. Field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Selanjutnya ada stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear yang merupakan blok lokasi yang terbalik, sehingga sering disebut juga less inverse out queue. Stack addressing merupakan bentuk implied addressing. Instruksi-instruksi mesin tidak perlu memiliki referensi memori, namun secara implisit beroperasi pada bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Contoh, add pop 2 elemen teratas stack dan jumlahkan. Keuntungan, ukuran instruksi kecil dan kerugian pemakaiannya terbatas. Selanjutnya, instruction format. Format instruksi menentukan layout bit di dalam suatu instruksi yang mencakup opcode dan implicit dan explicit operand. Pada umumnya, lebih dari satu format instruksi di sebuah set instruksi. Panjang instruksi harus merupakan kelipatan panjang karakter yang umumnya 8 bit dan kelipatan panjang bilangan fixed point.
Untuk memahami hal ini, kita harus menggunakan istilah Word. Umumnya ukuran Word menentukan ukuran bilangan-bilangan fixed point dan berhubungan dengan ukuran transfer memori. Panjang instruksi dipengaruhi dan mempengaruhi yaitu ukuran memori, organisasi memori, struktur BOS, kompleksitas CPU, kecepatan CPU. Trade-off between powerful instruction, repertoire, and saving space. Alokasi bit yang berkaitan dengan penggunaan bit pengalamatan. 1. Jumlah mode pengalamatan dan operan. 2. Jumlah set register. 3. Register dan memori. 4. Jangkauan alamat. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah.